Di video kali ini kita akan menentukan rumus if dengan 3 kriteria. Oke, jadi teman-teman, misalnya kita akan menentukan nilai kelulusan ya dari 3 mata pelajaran ini misalnya gitu kan ya. Nah, ini ada nama-nama, kemudian kita tentukan dulu nilainya, misalnya nilainya belum ada ya. Nah, seperti biasa kita buat random aja dulu, misalnya random between ya. Nah, karena nilainya belum ada kan teman-teman kalau udah ada nggak usah nulis formula kayak gini karena ini kan latihan gitu kan ya. Random between, kemudian misalnya nilainya ada yang 70 terkecil dan terbesar adalah 90. Tekan Ctrl Enter. Oke. Di sini sudah dapetin nilainya ya secara otomatis karena sudah di random ya. Kita tengahin dulu. Oke, yang pertama misalnya ada cara ke 1 ya. Misal cara cara ke 1 di sini. Nah, ini cara ke 1 ini kita biasa menggunakan kolaborasi atau penggabungan rumus if dan or ya. Jadi rumusnya sama dengan di sini if kemudian or ya. Or itu kan atau gitu ya. Jadi kalau di sini nilainya atau di sini ada yang kurang dari 75 maka itu tidak lulus gitu kan ya. Oke. Jadi caranya if or kemudian di sini logical test pertama, logical ke 1 ya. Nah, itu diambil dari matematika dulu ya. Di sini misalnya ini kurang dari 75, oke. Lalu logikal kedua di sininya misalnya kurang dari 75 dan logikal ketiga kalau di sini kurang dari 75 gitu kan ya. Nah, ini teman-teman sudah saya bahas ini rumus if dengan or ya. Jadi sering sekali ditemukan nih teman-teman, termasuk nanti teman-teman ketika mendaftar atau melamar pekerjaan ya. Ini juga suka ada gitu ya. Oke. Lalu kalau sudah kayak gini kita tutup ini untuk logikal yang ketiga. Oke, lalu kalau sudah kayak gini misalnya di sini value if true kalau misalnya benar. Nah, kalau kondisinya benar di C3 kurang dari 75, di D3 kurang dari 75 dan di E3 kurang dari 75 itu kondisinya tidak akan lulus ya. Berarti tidak gitu kan ya, tidak lulus gitu kan. Nah, kalau misalkan value if false-nya titik koma lagi berarti lulus gitu. Oke. Kalau sudah kayak gini tinggal enter aja, nanti muncul kayak gini tinggal yes. Oke. Ini lulus 75, 88 dan 82. Ini semuanya di atas 75 ya. Jadi keterangannya adalah lulus. Kita kopikan. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini ada yang di bawah 75 nggak nih? Nggak ada ya. Kalau saya reload ini, oke. Ada yang di bawah 75 nggak? Oke, kita langsung. Oh, berarti tidak ada nih. Tidak ada, berapa kali? Tidak ada juga. Nah, saya coba sini untuk randomnya saya ganti ya. Misalnya ininya 70 ya. Nah, oke, paling kecil 70 ya. Biar nanti ada yang tidak lulusnya gitu. Ctrl Enter. Nah, sekarang sudah didapatkan ya. Bahwa kalau misalkan di antara ketiganya di matematika, fisika, dan kimia itu ada yang di bawah 75 maka tidak lulus. Seperti kimia ini ya atas nama AD. Ini karena ada yang di bawah 75 maka tidak lulus ya. Oke, saya coba reload lagi. Nah, gitu kan ya. Ini ada yang kurang 75 tidak lulus. Tapi kalau misalnya di atas 75 semua, tiga mata pelajaran ini maka dianggap lulus ya. Oke, itu cara yang pertama. Kita lanjut ke cara kedua. Cara kedua ya. Cara kedua ya. Cara kedua ini kita menggunakan count if ya. Jadi rumusnya kita mencari dulu nih. Kita hitung dulu data yang ada di sini apakah ada yang kurang dari 75 gitu ya. Jadi kita gunakan fungsi count if. Oke. Lalu pilih ranknya, ambil aja ke sini ya gitu ya. Oke. Lalu di sini kriteria titik koma kurang dari 75 kayak gitu. Oke, kalau sudah kayak gini kita tutup kurung lalu enter. Nah, ini 0 berarti tidak ada ya. Ini karena tidak ada di bawah yang 75 ya. Oke, kalau saya tarik, nah ini yang ada di bawah 75 itu berarti ini 70 berarti di bawah 75 maka nilainya 1. Nah, gimana kalau misalkan 1 jadi tidak lulus kemudian 0 jadi lulus. Nah, kita tambahin sininya dengan fungsi if ya. Oke, if count if kurang dari if count if
C3 sampai E3 dari sini ke sini itu kurang dari 75, oke, maka di sini tidak lulus ya, tidak lulus kayak gini. Kalau yang tidak ada kondisi yang seperti kurang dari 75, maka di sini lulus. Oke, kalau sudah tinggal kontrol enter, kemudian yes. Oke, kita tarik, kita tarik ke bawah. Nah, oke, sekarang sudah bisa ditentukan ya. Ini hasilnya sama dengan cara yang pertama, walaupun rumusnya berbeda ya. Oke, ini tidak lulus, lulus, semua sama sini. Oke, sama semua ya. Itu cara kedua dengan menggunakan if, count, if ya. Oke, kita coba cara ketiga ya. Cara ketiga ini kita menggunakan kolaborasi if dan small ya. Nah, di sini teman-teman kita menggunakan fungsi fungsi small ya. Nanti dikolaborasi dengan fungsi if. Jadi formulanya sama dengan small. Kemudian array-nya kita ambil yang ada di sini gini, kemudian k-nya tulis aja 1. Oke, kalau sudah enter. Nah, ini berarti ada yang di bawah 70 nih, seperti fisika ya. Kita coba tarik. Nah, ini kalau misalnya di sini nilainya kurang dari 75, maka keterangannya lulus. Nah, ini baru ditentukan angkanya saja. Lalu bagaimana kalau misalnya kita ganti jadi lulus, tidak lulus ya. Teman-teman tinggal di double klik, kita tambahin di sininya dengan fungsi if ya. If small C3 sampai E3,1 itu kurang dari 75 gitu kan. Maka di sini value if true-nya kalau benarnya berarti tidak lulus. Kalau ada gitu kan ya, tidak lulus gini. Kalau misalnya tidak ada berarti lulus gitu ya. Kalau sudah enter, klik yes. Nah, sekarang sudah dapatin, kita tarik copy ke bawah. Nah, seperti ini. Oke, ini hasilnya sama ya. Ketiga cara ini hasil sama walaupun formulanya atau rumusnya berbeda ya, teman-teman. Nah, jadi di Excel itu banyak cara untuk menentukan atau menghasilkan sesuatu yang diharapkan ya. Kalau misalnya teman-teman ada menemukan cara yang lain, silahkan tulis di kolom komentar saja ya. Oke, saya coba ini untuk reload. Nah, ini kayak gini ya. Oke, karena ini menggunakan fungsi random ya. Oke, ini aja videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum.